Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastawi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'tadiha wa harrama asya'a fala tantakihuha wa sakat an asya' rahmatan lakum ghairal nisyan fala tabkhasu anha. Al-hadis. Alhamdulillah, bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini yang begitu kita rasakan bahagia, tenang, damai, aman, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat kita merasakan udara yang segar, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum. Tapi kalau puasa nggak minum ya, minumnya nanti pas buka puasa. Tapi ternyata masih Allah berikan kepada kita kenikmatan. Dan itu nikmat yang orang-orang mungkin Allah berikan sakit, maka nikmat makan dan minum sudah tidak nikmat lagi. Jikalau kita ingin melihat rumah sakit, berapa banyak orang tergeletak atau terpapar sakit dan dia merasakan sakit. Dikasih makan enak pun namanya sakit, maka berkuranglah nikmatnya. Dikasih martabak, ya nikmatnya sudah berkurang, tidak enak lagi. Dikasih nasi goreng, apalagi. Maka yang terakhir adalah dikasih bubur. Bahkan dikasih bubur pun juga sama, rasanya itu hambar.
Nah, ini orang yang sudah dikurangi rasa nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa? Nikmat makan dan minum. Ternyata ada lagi nikmat yang terbesar di muka bumi ini adalah nikmat perkara iman. Nikmat perkara iman yang mana tidak bisa ditukar dengan barang. Nikmat iman Islam tidak bisa dibeli dengan uang. Nikmat iman dan Islam juga mungkin beberapa bagian saja yang bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Tapi alhamdulillah kita sama-sama masih merasakan nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya kita bisa duduk sama-sama di majlis yang sangat mulia, yaitu majlisnya yang pernah diadakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini adalah kenikmatan yang terbesar, yang diantaranya ini termasuk ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, mungkin setiap langkah, setiap aktivitas, setiap dia ini bergerak, itu semua dia akan dilabrak. Tidak ada batasnya. Karena dia tidak merasakan di dalam hatinya, inni ahafullah, sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah orang yang benar-benar dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa perintah Allah? Di antaranya sholat 5 waktu. Ini termasuk perintah Allah yang wajib. Maka tadi di dalam ayat dikatakan waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi perkataan, perilaku, tingkah yang paling baik itu adalah wa qala innani minal muslimin, yaitu bagi orang yang muslim ini adalah waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, yaitu orang yang senantiasa di dalam aspek kehidupannya itu adalah dibarengi dengan amal-amal soleh. Tentunya kita ini sebagai manusia yang biasa, yang kadang-kadang ya ada salah, ada dosa juga. Jadi orang yang tertinggi derajatnya adalah orang yang ketika dia ini setiap dia beramal, setiap dia melakukan apapun, kemudian dia mengambil hal-hal yang mana di dalamnya positif, itu termasuk dia ini dijadikan hamba yang terus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksudnya? Jadi orang yang dia ini berbuat amal kebaikan juga belum tentu dia ini tidak ada dosa. Jadi pasti ada dosanya. Maknanya apa? Maknanya ketika dia beramal soleh, karena manusia biasa, mesti akan ada dosa yang kadang-kadang dosa dirasa, dosa disengaja, bahkan dosa yang kita tidak tahu. Maka solusinya adalah, maka bagaimana
cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti apa? Caranya ketika kita mungkin beramal soleh, tiba-tiba ada amal yang tidak baik, beristighfar kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini termasuk dari kalimat waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Jadi ketika kalimat istighfar di sini adalah ya Allah ampunilah kami ya Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah termasuk menguatkan kita takut menjadi hamba yang takwa, menjadi hamba yang muttaqin. Dan tidak semua orang bisa dia ini takwa. Ada orang dia ini mungkin paham tentang Islam, tapi untuk spesifiknya praktek di dalam kehidupan sehari-hari belum tentu dia bisa amal. Ada orang yang mungkin sebatas mengetahui tentang Islam saja karena terbatas ilmunya, tapi dengan itu dia bisa amal soleh, amal kebaikan. Contohnya termasuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada pertanyaan, bagaimana katanya kalau saya ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar sangat mudah dan sederhana. Yang tentu jelasnya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mana kita ini terus mendekatkan diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan malam Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal berapa aja? 21, 23, 25, 27, 29. Wah, ini tanggal ganjil nih. Cepet-cepet saya itikaf ke musola, ke masjid. Ternyata bukan seperti itu. Juga ada malam Lailatul Qadar, bermimpi dengan cahaya. Juga malam Lailatul Qadar, air laut itu rasanya bukan asin, jadi tawar gitu. Bukan begitu. Jadi malam Lailatul Qadar yang kita harapkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, perbanyaklah amal. Perbanyak amal kebaikan, amal soleh. Nah, di situ maka para alim ulama katakan di situ akan insya Allah orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu menyibukkan amal-amal. Tadarusnya bukan tambah lemes loyo, tapi tambah semangat. Berdoanya semakin panjang-panjang, sholatnya bukan dipendekin. Ya mulainya sholat tahajud itu kan dilaksanakannya setelah tidur. Kalau belum tidur berarti qiyamul lail. Qiyamul lail itu ada 2. Ada sholat dia nggak tidur sepanjang malam itu, dari habis isya sampai menjelang subuh.
Juga ada yang qiyamul lail itu yang dikatakan namanya sholat tahajud. Maka kalau orang mau sholat tahajud, dia tidur dulu, walaupun 5 menit. Maka itu dikatakan sholat tahajud. Maka bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita jangan sampai sia-siakan. Hanya saja tinggal beberapa hari saja. Wah, loyo. Bukan, semangat lagi. Awal mungkin kita ini semangat, tengah-tengah loyo. Akhirnya semangat. Yang belum hatam Al-Quran maka cepat-cepat hatamkan. Kalau yang sudah hatam, buka lagi dari mulai surat Al-Baqarah, baca lagi. Kenapa? Karena haknya Al-Quran itu minimal kita hatamkan setahun sekali. Kapan? Yaitu momennya adalah pada bulan suci Ramadan. Kalau di luar itu mungkin Allah berikan hadiah bonus. Di bulan-bulan lain kita disibukkan dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu adalah bonus dari Allah SWT. Maka orang yang sangat beruntung ini adalah orang yang ketika di bulan Ramadan itu dia menyibukkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu banyak, bukan hanya dibaca, tapi dipahami dan dipraktekkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT, ini diantara semuanya ini adalah menandakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak takut itu adalah ketika dia tidak beramal soleh. Sudahkah saya ini beramal soleh? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah berarti tinggal ditambahi. Bukan dikurangi. Maka ditambah. Kalau kurang, karena memang manusia ini tempatnya lupa, ya. Rasulullah SAW bersabda, maka janganlah menyia-nyiakan, janganlah menyia-nyiakan, fala tudayyi'uha, janganlah menyia-nyiakan, wa hadda hududan fala ta'tadu, dan dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia telah mengharamkan berapa hal. Jadi maksudnya adalah ada aturan-aturan yang Allah berikan, yaitu tentang syariat-syariatnya, seperti sholat. Itu sholat wajib ada 5 waktu. Sholat apa aja? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah kalau kita langgar berarti menandakan kita tidak takut kepada Allah. Gak sholat maksudnya. Orang yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu, apalagi di masjid, berarti itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang itu, dia kalau belum sholat rasanya itu gelisah, belum tenang gitu. Kalau saya ini belum sholat kok gak tenang ya hati itu. Nah ini berarti ada tanda rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak seperti ini, wah, hati-hati. Hati-hati, berarti di dalam hatinya sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan Allah berikan kelezatan amal soleh. Maka puncak atau yang tertinggi adalah seseorang itu ketika wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaitu takwa yang mana takwa 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di dalam dirinya itu adalah ada
Khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang takut itu adalah balasannya dari Allah, surga, bukan janji siapa-siapa. Ini adalah janji Allah dan janjinya Nabi kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bukan janji anak kita, bukan janji ayah kita, ibu kita, bahkan bukan janji kawan kita, tapi orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan Allah berikan kenikmatan halawatul iman, lezatnya iman. Maka seperti di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir ini, Masya Allah, apakah masih ada rasa lezatnya amal? Apakah masih ada rasanya lezatnya iman? Maka kalau sudah tiada atau tidak ada, maka ditanyakan oleh diri sendiri, bahkan dilihat oleh kerabat-kerabatnya, atau dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini nih udah beberapa hari terakhir nih, kok ini loyo tarawehnya nggak mau taraweh gitu, tarawehnya malah di rumah, bahkan nggak taraweh. Kata Allah, wah ini udah mulai nggak takut sama saya. Hati-hati. Maka caranya seperti apa? Caranya yang pertama yaitu latihan. Ini termasuk duduk di sini kita latihan supaya terus dijadikan hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang yang dia ini pintar, orang yang cerdas, orang yang dia pandai takut kepada Allah. Bahkan sebaliknya nggak takut kepada Allah. Malah sebaliknya orang yang mungkin tidak tahu apa-apa, karena saking hati-hatinya dia takut, merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini akan muncul daripada Allah memberikan kepada kita harapan. Harapan apa? Harapan Allah memberikan kepada kita menjadi hamba yang senantiasa dia ini takut, menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di beberapa hari di bulan Ramadan ini kita ternyata tidak terasa ya, namanya Ramadan akan meninggalkan kita. Karena di bulan Ramadan ini setiap amal kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan-bulan lain ya belum tentu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan rahman, bulan kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Maka setelah dia puasa dari hari pertama sampai hari terakhir, itu apa? Itu akan ada yang namanya ada hari raya. Hari raya itu siapa sih yang nggak seneng, nggak bahagia, nggak sedih? Di situ ada yang namanya saling maaf, memaafkan. Maka lebarannya orang yang beriman, orang yang terus istiqomah terjaga Islamnya, itu adalah lebarannya di hari raya Idul Fitri. Saling maaf memaafkan di antara keluarga, ayah, ibu, suami dan istri, anak. Masya Allah, indah. Maka di bulan-bulan lain nggak ada. Insya Allah di beberapa hari terakhir kita niatkan, walaupun mungkin belum bergerak ataupun sudah bergerak, tapi mundur lagi, tetap kita jaga, kita rawat supaya kita
tidak dijadikan atau dimasukkan kategori orang yang menyia-nyiakan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa Pak ya, ini udah hari keberapa? 20, 24, Masya Allah. Seminggu lagi, Allah. Pertanyaannya, sudah beli baju baru? Alhamdulillah. Sudah punya sendal baru? Alhamdulillah, ya Allah. Nah ini ternyata termasuk rasa takut kepada Allah. Ini udah seminggu lagi nih belum punya sendal, beli. Karena sunnah muakkad. Kalau yang mampu, kalau yang belum mampu nggak apa-apa. Ada baju yang masih utuh di tahun kemarin pakai, itu dianggap baju baru. Gitu kan. Nah ini termasuk takut kepada Allah, Pak. Beli baju baru, sendal baru, semuanya baru. Tapi jangan istri baru, kalau enggak suami baru. Uang pun baru, Pak. Nikmat enggak ketika kita ini ada rasa takut kepada Allah? Oh, nikmat sekali. Maka orang yang enggak punya rasa takut kepada Allah, enggak nikmat, hidup itu hampa. Seperti dia makan tidak ada lauk. Kira-kira kalau kita makan nasi aja, rasanya gimana? Ya enggak enak, hambar. Maka kalau dia ini makan, ada nasinya nasi kebuli, lauknya lengkap, Masya Allah. Benar-benar buka puasanya itu. Buka puasanya nikmat sekali. Mana tadi siang itu ngebayangin nasi kebuli, pas buka ternyata ada nasi kebulinya. Nikmat sekali. Nah ini juga sama orang yang dia ini istiqomah, ibadah. Kemudian oleh Allah diberikan halawatul iman, terjaga imannya. Kemudian ada rasa takut kepada Allah. Ini adalah bukan bonus. Ini adalah anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonusnya apa? Bonusnya itu kalau setiap amal itu saya ini nggak mau ketinggalan. Kalau ketinggalan berarti saya nggak dapat bonus gitu. Nah ini yang wajibnya ketinggalan. Bagaimana mau merasakan kita ini menjadi inni akhafullah. Sesungguhnya aku tuh takut pada Allah. Insya Allah kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu dijadikan hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa dekat dengan Allah, hamba yang terus curhatnya kepada Allah, sehingga setiap urusan, setiap masalah Allah selesaikan, walaupun mungkin di dalam setiap perjalanan kita berliku-liku. Harapannya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah, umur yang panjang, barokah umurnya, sehat badannya walafiat, juga rezekinya melimpah. Cuma aja juga kalau banyak duitnya tapi nggak sehat, jadi nggak nikmat juga ya, sangat berkurang sekali. Duitnya banyak, sakitnya 70%, berarti kurang berapa nih? 30%. Ternyata nggak sembuh-sembuh, ya nambah nikmatnya, kurang nikmatnya itu jadi 10%. Jadi nikmatnya itu cuma 20%. Walaupun punya uang banyak tapi sakit. Maka insya Allah kita istiqomah selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadhihi Ramadan wa wafiqna li ihya'il lailatul qadar wa wafiqna li ihya'il lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah
ويقين صادق وعملا تقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah di dalam setiap langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah pikiran kami ya Allah, bersihkanlah tubuh kami ya Allah dari perkara-perkara yang Kau tidak ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kesempatan ini ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam amal ya Allah, istiqomahkan dalam setiap aktivitas kami ya Allah, menuju jalanmu ya Allah, menuju ridhomu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami ya Allah, keluarga yang lurus, patuh menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, mengamalkan agamamu yang sempurna ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya Allah dimasukkan dengan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.